Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang elemen perencanaan bisnis dan bisnis model kanvas dari usaha kami, yaitu dessert coklat manis dan dessert Oreo lumer. Baik, langsung saja kami akan membahas latar belakang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan elemen perencanaan bisnis dan bisnis model kanvas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Rahmah akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha dessert ini. Produk dessert banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan anak muda. Produk ini umumnya dibuat dengan bahan dasar susu dan dapat dinikmati pada berbagai kesempatan atau tidak terbatas pada acara tertentu saja. Seiring berkembangnya produk dessert di Indonesia, dessert tidak lagi hanya dimakan sebagai makanan penutup, tapi juga dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan atau snack. Dessert box merupakan produk makanan penutup yang dikemas di dalam box bening. Dessert box yang kami pilih untuk usaha ini adalah dessert coklat manis dan dessert Oreo lumer. Dessert coklat manis merupakan lapisan bolu coklat dan lapisan whipped cream yang disiram dengan coklat yang dilelehkan, kemudian ditaburi choco chip sebagai topping. Sedangkan dessert Oreo lumer merupakan lapisan biskuit Oreo dan lapisan whipped cream yang disiram dengan coklat yang dilelehkan, kemudian ditaburi dengan biskuit Oreo yang sudah dihancurkan sebagai topping. Penjualan produk ini berlokasi di Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya saya akan membahas tentang elemen perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu produk dan layanan. Dalam usaha yang kami jalankan, kami menawarkan produk yang berupa dessert yang memiliki varian rasa berupa rasa coklat lumer dan Oreo lumer. Adapun jenis pelayanan yang kami tawarkan kepada konsumen dengan cara sistem COD, di mana dengan sistem ini para pelanggan akan merasa lebih mudah dan kami juga menjamin kehigienisan dan tampilan dari dessert tersebut hingga ke tangan konsumen agar konsumen merasa puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulfa Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dari usaha dessert kami ini. Analisis pasar yang kami gunakan di sini yaitu analisis SWOT, yang dimana dengan menggunakan analisis ini kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Adapun yang menjadi analisis kami yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana produk kami ini memiliki menu khusus dibandingkan dessert yang lain dengan cita rasa yang enak dan manis, karena kami sangat mengutamakan rasa agar masyarakat terasa puas atau pelanggan kami itu merasa puas. Yang selanjutnya kami juga menyediakan dessert ini dengan harga yang terjangkau yang menggunakan bahan-bahan fresh agar rasa yang kami dapatkan dari bahan-bahan tersebut sangat nikmat. Yang selanjutnya dari usaha dessert kami ini kami memiliki 3 varian ukuran. Yang pertama ada kecil, sedang, dan yang besar. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kami ini, yang pertama, kami belum mempunyai toko atau cabang. Kurangnya modal usaha kami karena usaha kami ini baru berjalan belum terlalu berkembang, sehingga kami sangat terkendala dengan permodalan karena kami menggunakan modal sendiri. Yang selanjutnya usaha kami ini tidak cocok untuk orang yang tidak suka memakan makanan manis, sehingga itu yang menjadi kelemahan dari usaha kami ini. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang, di mana peluang yang kami manfaatkan di sini yaitu karena budaya masyarakat yang konsumtif, di mana kita sudah mengetahui bahwa para masyarakat itu senang untuk memakan makanan atau berbelanja. Itu yang menjadi peluang kami, sehingga kami berinisiatif untuk menjual dessert ini. Yang selanjutnya
dessert ini juga digemari oleh masyarakat, sehingga hal itu yang membuat atau menjadi peluang usaha kami. Yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman yang kami alami saat ini yaitu banyaknya persaingan, yang dimana dengan dessert ini dengan pembuatannya yang sangat gampang, sehingga banyaknya pesaing yang menjadi ancaman bagi kami. Selanjutnya ancaman yang lainnya itu seringkali harga bahan baku itu naik atau tiba-tiba naik harga gitu, sehingga kami ketika membuat dessert itu seringkali kebingungan karena harga-harganya yang melonjak. Selanjutnya dengan analisis pasar ini, adapun yang menjadi target utama kami dalam menjual produk dessert ini yaitu masyarakat umum, karena kami melakukan promosi melalui media sosial, yang dimana pada zaman ini, pada perkembangan zaman ini, hampir semua masyarakat menggunakan media sosial seperti Facebook, WA, dan Instagram, dan yang lain-lainnya. Sehingga dalam promosi, karena kami menggunakan media online atau media sosial, itu sangat memudahkan bagi kami, karena itu dapat menjangkau masyarakat yang sangat luas. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu dengan cara memperhatikan produk yang kami miliki, mulai dari bahan-bahan yang berkualitas, kemudian packaging yang rapi, intinya yang menarik minat pelanggan. Kemudian dari segi harga yang dimaksud yaitu harga yang bisa dijangkau oleh konsumen, dan media yang kami gunakan yaitu media sosial. Adapun media sosial yang dimaksud di sini seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Jadi di sini untuk keuangan kami menggunakan modal sendiri. Modal awalnya kami membutuhkan dana sebesar Rp8.195.000, di mana di situ sudah terhitung biaya bahan bakunya dan biaya tetapnya. Jadi totalnya adalah Rp8.195.000. Untuk mungkin penambahan modal nantinya itu kami merencanakan mengambil dari penghasilan atau laba bersih yang kami dapatkan. Segmen pasar atau pelanggan. Untuk segmen pasar atau pelanggan dari produk yang kami miliki yaitu semua kalangan. Intinya, produk yang kami tawarkan ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Nilai unggul. Setidaknya ada 3 keunggulan yang dimiliki oleh produk kami. Yang pertama, dari segi bahan. Bahan yang kami gunakan merupakan bahan-bahan yang sangat terpilih. Kedua, dari segi pengemasan. Kami sangat memperhatikan pengemasan dari produk yang kami miliki, mulai dari kerapian, kekuatan, dan tentunya yang menarik minat pelanggan. Ketiga, dari segi harga. Harga yang ditawarkan dari produk yang kami miliki merupakan harga yang sangat murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya, saluran dan channels. Untuk saluran dan channels, setidaknya kami menerapkan 2 metode dalam memasarkan produk yang kami miliki. Adapun metode yang kami maksud yang pertama yaitu melalui media sosial. Adapun media sosial yang dimaksud seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Kedua, kami menawarkan produk yang kami miliki secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya yaitu customer relationship atau bina relasi atau hubungan dengan pelanggan, di mana karena usaha kami ini menggunakan penjualan langsung atau online dengan sistem COD. Hal itu dapat memudahkan masyarakat atau pelanggan karena dapat menikmati produk kami ini kapan saja. Kami juga menyediakan layanan gratis ongkir untuk para pelanggan agar pelanggan tidak harus mengeluarkan ongkir lagi ketika memesan produk kami. Kami juga
memberikan pelayanan yang secara maksimal kepada pelanggan agar pelanggan merasa lebih nyaman ketika memesan produk kami. Kami juga memberikan diskon untuk para pelanggan yang sudah sering membeli produk kami ini agar pelanggan tersebut merasa lebih senang berbelanja produk kami ini. Kami juga mengadakan promo beli satu gratis satu untuk mencari pelanggan baru, karena dengan promo beli satu gratis satu maka masyarakat akan tergiur untuk membeli produk kami ini. Kami juga seringkali mengadakan hal itu terkadang 1 kali seminggu agar para pelanggan itu semakin banyak untuk membeli produk kami. Selanjutnya adalah untuk sumber penghasilan. Jadi di sini sumber penghasilan kami peroleh jadi di sini untuk menghitungnya kami mulai menghitung dari modal awal kami. Jadi modal awal kami ini adalah jumlah dari biaya bahan baku dan biaya tetap. Jadi di biaya baku di sini kami menghitungnya selama sebulan. Totalnya adalah 6.700.000 dan untuk biaya tetapnya 1.430.000. Jadi total semuanya adalah 8.195.000 rupiah. Dan untuk hasil penjualan kami per bulan, jadi di sini karena kita memiliki 3 varian. Varian yang pertama dengan harga kami menjualnya dengan harga 15.000, kemudian yang ukuran sedang kami menjualnya dengan harga 10.000, dan yang terakhir kami menjualnya dengan 5.000. Jadi penghasilan kami ini jadi penghasilan dari dessert box yang harga 15.000 itu adalah 6.750.000 per bulan, dan untuk yang harga 10.000 kami mendapatkan 4.500.000 per bulan, dan yang terakhir yang harga 5.000 kami mendapatkan 3 juta. Jadi total dari semuanya ini adalah 14.250.000. Dan untuk laba bersihnya kami mendapatkan 14 dan untuk laba bersihnya kami mendapatkan 6.055.000 dari hasil penjualan kami dikurangi dengan modal awal. Jadi begitulah teman-teman untuk penghasilan kami dari model kanvas selanjutnya, yaitu sumber daya utama. Di dalam sumber daya utama ini membahas berbagai kebutuhan yang perlu disediakan untuk merealisasikan model bisnis. Bisa berupa dukungan orang, alat, atau perangkat lunak, dan lain-lain. Berbagai sumber daya yang dimiliki pembisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Dalam kegiatan operasionalnya, usaha dessert box ini membutuhkan beberapa sumber daya utama. Di antaranya yang pertama, sumber daya fisik, meliputi bangunan tempat untuk memproduksi dessert box, peralatan dan mesin yang dibutuhkan seperti mixer dan lemari pendingin, dan sarana transportasi untuk mengantar pesanan. Yang kedua, sumber daya intelektual, meliputi merek dagang, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia, yaitu meliputi karyawan yang bekerja di usaha tersebut. Elemen bisnis model kanvas selanjutnya yaitu aktivitas utama. Aktivitas utama merupakan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, mulai dari riset konsumen, pengembangan produk, hingga distribusi melalui kanal yang dipilih. Kemudian mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik yang memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran, internet, dan lainnya. Aktivitas utama yang dilakukan oleh usaha dessert box ini terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas produksi dan pemasaran. Aktivitas produksi adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses memproduksi produk dessert box, mulai dari persiapan bahan baku yang meliputi
memilih bahan baku yang sesuai hingga ke proses produksi dan pengemasan produk. Selanjutnya, aktivitas pemasaran merupakan segala bentuk kegiatan di perusahaan dalam upaya menjual produk dessert box, mulai dari mempromosikan produk, menjual, hingga pengiriman produk ke pelanggan. Selanjutnya ada key partner atau partner utama, yang dimana dalam usaha dessert kami ini, karena usaha kami masih tergolong belum terlalu berkembang atau masih awal, sehingga partner utama yang kami miliki yaitu yang pertama toko bahan baku yang terdekat, karena kami memilih toko bahan baku terdekat dari wilayah kami, karena hal itu dapat memastikan bahan yang kami gunakan ini masih tergolong baru atau fresh. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan para kurir atau Gojek untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan sesuai dengan lokasi yang telah disepakati pada waktu pemesanan, dan pesanan tersebut dijamin masih fresh hingga ke tangan konsumen atau pelanggan tersebut agar pelanggan merasa puas. Untuk materi struktur biaya, jadi struktur biaya untuk pembuatan dessert ini terdiri dari biaya untuk bahan baku dan kemudian ada untuk peralatan. Jadi untuk bahan baku di sini kita membutuhkan 3 bungkus Oreo dengan harga 45.000, untuk susu kental manis 24.000, coklat dan vanila dengan harga 30.000, susu cair harga 14.000, untuk topping dengan harga 20.000, dan untuk 50 box plastik seharga 45.000, tepung terigu seharga 12.000. Untuk tepung terigu harga 12.000, gula pasir harga 10.000, telur dengan harga 25.000, SP atau pengembang kita membutuhkannya dengan harga 12.000, untuk margarin dan mentega dengan harga 18.500. Jadi total dari biaya bahan baku ini adalah Rp225.500. Untuk struktur biaya dari biaya peralatan, kita membutuhkan kompor gas dengan harga 400.000, alat masak dan lain-lain. Di sini termasuk panci dan lain sebagainya. Di sini 1.000.000 rupiah. Kemudian ada toples dengan harga 30.000. Jadi untuk total peralatannya 1.430.000 rupiah. Jadi untuk struktur biaya di sini kalau kita menghitungnya per bulan, jadi untuk bahan bakunya saja itu dikali dengan 30 hari, jadi totalnya adalah 6.765.000. Kemudian apabila ditambah dengan total biaya peralatan, jadi jumlah semuanya adalah 8.195.000 rupiah per bulan. Presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.